Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Iswinati. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang metode pengajaran yang berfokus pada kampus. Proses pembelajaran di kampus tentunya sangat beragam. Dibutuhkan metode yang tepat agar transmisi ilmu pengetahuan dapat berjalan dengan baik dan dapat dipahami oleh mahasiswa. Lantas, metode apakah yang paling tepat digunakan? Sebelumnya, kita pahami dulu bahwa mengajar itu adalah sesuatu yang sangat kompleks. Mengapa demikian? Karena ketika mengajar tetap dibutuhkan adanya panduan. Untuk apa? Supaya kita bisa atau pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Selain itu, seorang guru juga harus memiliki beragam pengetahuan tentang metode-metode pembelajaran yang dapat digunakan di ruang-ruang kelas. Metode yang tepat tentunya akan mempermudah siswa untuk bisa memahami ilmu pengetahuan tersebut. Nah, seorang guru tentunya harus memahami 5 perspektif pengajaran. Hal pertama yang dipahami tentang metode pengajaran adalah tidak ada hukum atau aturan yang mengatakan bahwa metode pengajaran dipengaruhi oleh teori belajar. Suatu metode itu terkadang dilakukan secara turun-temurun, dikembangkan, disempurnakan berdasarkan pengembangan atau pengalaman pribadi. Jarang sekali ada penelitian yang benar-benar memperhatikan bagaimana sikap siswa ketika belajar. Pratt pada tahun 1998 mempelajari 253 guru di orang dewasa di 5 negara berbeda. Lalu Pratt bisa berhasil mengidentifikasi 5 perspektif pengajaran. 5 perspektif pengajaran itu adalah 1. Magang, yaitu proses penyampaian konten secara efektif, ini menggunakan pendekatan objektivisme. Lalu kedua ada magang, yaitu belajar dengan melakukan dan di bawah pengawasan instruktur. Berikutnya yaitu pengembangan yaitu bagaimana membangun cara berpikir. Ini sesuai dengan pendekatan konstruktivisme dan kognitivisme. Keempat yaitu memelihara, yaitu memfasilitasi self-efficacy. Dan terakhir reformasi sosial, yaitu proses bagaimana mencari dan membentuk masyarakat yang lebih baik. Beberapa model pembelajaran itu kadang terasa begitu dekat dengan kita ya, karena memang kita sering mempergunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja misalkan ceramah. Ceramah ini termasuk jenis metode pembelajaran tradisional yang sudah sangat lama dan sampai saat ini masih digunakan, ya kan? Padahal dunia ini sudah mengalami banyak perubahan, ya kan? Berbagai perubahan aktivitas manusia seperti mobilitas sosial dan geografi, bertumbuhnya teknologi baru, lalu juga industri semakin besar. Tentunya hal itu akan berpengaruh terhadap pola pekerjaan dan pendidikan masyarakat saat ini. Karena perubahan itu, maka guru juga harus segera menentukan metode apa yang tepat yang bisa digunakan sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Yang pertama akan kami perkenalkan adalah ceramah. Ceramah ini merupakan pembelajaran konvensional atau tradisional yang sudah sangat lama. Ceramah ini sudah mulai digunakan sejak zaman Romawi kuno. Pada saat itu bisa dikatakan zaman kegelapan, di mana seluruh akses dokumentasi keilmuan banyak di bumi hanguskan. Akibatnya, pihak universitas atau perpustakaan hanya memiliki 1 buah kopi saja. Karena harus menyampaikan isi ilmu pengetahuan itu kepada masyarakat, maka diadakanlah dengan cara berceramah. Ceramah, menurut Blake menyatakan bahwa model yang memberikan penjelasan dengan tujuan audiens mempelajari sesuatu. Maka dapat dikatakan ceramah merupakan transmisi aktif, pemindahan ilmu pengetahuan dari dosen kepada mahasiswa. Namun jangan salah, ceramah juga banyak memiliki kekurangan. Ceramah tidak akan efektif jika digunakan untuk mempromosikan pikiran seseorang atau juga untuk mengubah perilaku seseorang.
Black pernah meneliti tentang perhatian siswa, menghafal dan memotivasi, dan kesimpulannya adalah kuliah tidak boleh lebih dari 20-30 menit. Mengapa? Karena pada saat itulah mahasiswa harus segera diberikan variasi stimulan, stimulasi yang bervariasi agar apa? Dia tidak merasa jenuh, tidak merasa bosan karena hanya sistemnya mendengar. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa untuk memahami, menganalisis, menerapkan dan memasukkan informasi ke memori jangka panjang, maka mahasiswa harus terlibat dengan materi tersebut. Perkuliahan mencakup makna bahwa mahasiswa harus bisa memanipulasi informasi secara mental. Yang kedua adalah seminar dan tutorial. Kita pasti sering ya mengikuti seminar dan tutorial. Seminar dan tutorial sebenarnya sama-sama atau merupakan bentuk sebuah belajar secara berkelompok ya, pertemuan kelompok. Jika seminar itu pesertanya sangat banyak, 6 hingga 30 orang, maka tutorial berkisar 3 hingga 4 orang. Dalam tutorial terdapat instruktur dan siswa yang semuanya akan saling berkontribusi atau berdiskusi. Nah, begitupun dengan seminar, sebenarnya juga sama, semua peserta harus tetap berdiskusi. Kedua metode ini menggunakan pendekatan konstruktivisme. Di tingkat universitas, para dosen juga boleh menggunakan metode ini, misalnya dengan cara memberikan tugas presentasi, lalu mempresentasikan. Setelah itu, audiens boleh memberikan kritik atau saran yang membangun terhadap presentasi tersebut. Berikutnya adalah magang. Tadi sudah dikatakan bahwa magang adalah belajar, ya kan? Secara langsung dan dilihat oleh para instruktur atau orang yang lebih baik dari mereka. Magang menurut Scon berpendapat pada tahun 83 bahwa magang berarti beroperasi di situasi latihan. Magang merupakan learning to do dalam konteks nyata, lalu yang bisa digunakan untuk menguji keterampilan motorik seperti mengajar, atau pendidikan dokter, pendidikan vokasi, dan sebagainya. Namun ada juga keunggulan dan kelemahannya. Keunggulannya adalah siswa belajar dalam konteks dunia nyata. Jadi siswa tidak meraba apa yang akan terjadi. Oke. 2, siswa memiliki kesempatan untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja yang akan dia temui. 3, bisa mengintegrasikan pelajaran dengan rutinitas kerja reguler. Dan terakhir, mengenalkan budaya nilai-nilai dalam suatu profesi kepada siswa. Magang pun memiliki kelemahan, yaitu 1, jumlah pelajarnya terbatas. Biasanya, satu instruktur hanya bisa memegang beberapa orang saja. 2, para ahli terkadang hanya bisa hanya mencoba mengandalkan hanya lewat magang. Mereka tidak mengkombinasikannya dengan model pelajaran yang lainnya. 3, para ahli kesulitan dalam menyampaikan maksud, sehingga siswa terkadang harus menebak-nebaknya. Dan terakhir, kemampuan para ahli ada yang hanya berdasarkan pengalaman, bukan karena pendidikan. Nah, sudah paham tentang magang kan? Sekarang kita bahas fitur utama model pembelajaran magang, yaitu 1, memiliki strategi khusus. 2, ada tahap perkembangan yang jelas. 3, peserta didik berpartisipasi dalam pusaran praktik asli. 4, bersifat otentik, dinamis, dan unik. Berikutnya kita akan bicara tentang pembelajaran pengalaman atau experiential learning. Pembelajaran berbasis pengalaman adalah suatu metode di mana siswa dapat merefleksikan pengalamannya. Siswa diharapkan dapat merefleksikan pengalamannya sehingga tercipta wawasan konseptual. Nah, ini termasuk dalam pendekatan konstruktivisme, ya. Simon Fraser University pernah berpendapat bahwa pembelajaran pengalaman sebagai ketertarikan siswa yang aktif dan strategis
dalam kesempatan belajar melakukan dan merefleksi. Jadi lakukan refleksi dan membaikkan mereka untuk melakukan pengetahuan teoritis ke dalam praktis. Jadi mereka mencoba waktu teorinya apa, sekarang dimasukkan ke dalam praktisnya. Pembelajaran berbasis pengalaman ini memiliki beragam model seperti pekerja laboratorium, magang, pembelajaran berbasis umum dan masalah, pembelajaran berbasis intuisi, dan pembelajaran berbasis kooperatif. Pembelajaran berbasis pengalaman tentunya memiliki kekuatan dan kelemahan juga. Kekuatannya adalah sebenarnya hal yang menarik jika dirancang dengan baik. Modelnya ini mampu membantu ke memori jangka panjang, pemahaman lebih mendalam, mampu berpikir kritis, dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Namun ada kelemahannya, yaitu menuntut instruktur yang benar-benar bisa agar bisa tepat sasaran. Berikutnya adalah pembelajaran berbasis masalah. Ini dikenal pada tahun 1969 oleh Howard dan Brous. Ini banyak digunakan dalam domain atau ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Nah, kita lihat di sini ada tahapannya, yaitu mulai dari klarifikasi konsep, mendefinisikan masalah, mendiskusikan permasalahannya, lalu mendiskusikan segala kemungkinannya, menyusun tujuan, meneliti penyelesaian, dan terakhir membuat hasil sintesis. Berikutnya adalah mode pembelajaran pengasuhan dan reformasi sosial. Perspektif pengasuhan dalam pengajaran dapat dipahami dengan baik sebab berkaitan dengan orang tua dan guru. Kata kuncinya adalah empati. Orang tua harus menyediakan lingkungan belajar bagi para siswa agar mereka mampu menghadapi hambatan yang muncul secara alami. Guru harus bisa berempati pada siswa dan memberinya dukungan positif. Pengaruh perspektif reformasi sosial ialah bahwa guru terpanggil untuk melakukan pembaharuan sosial menuju masyarakat yang lebih baik. Berkaitan dengan pembelajaran, guru di sini dapat menggunakan beragam metode agar tujuannya yang kepada masyarakat dapat tercapai. Guru dapat mengembangkan, dapat mengajarkan konektivitas antar manusia. Jadi ketika mereka sudah lulus, mereka dapat mempraktikkan ilmu tersebut. Keberhasilan pembelajaran berbasis pengasuhan dan reformasi sosial sebenarnya terletak pada guru. Guru harus menyediakan waktu yang cukup untuk anak-anak murid. Lalu guru harus mengembangkan diri, membentuk lingkungan atau konteks yang belajar, serta menantang siswa melihat hal-hal yang berbeda. Kekuatan dari kedua model ini sebenarnya adalah semuanya bisa berjalan efektif baik pada orang dewasa maupun pada anak-anak. Ya, akan lebih efektif jika pemahaman ini menjadi pengetahuan awal dan konseptualnya sudah baik, serta dapat membebaskan pemikiran dan pembelajaran. Kelemahan dari kedua model ini terletak pada guru menjadi tidak siap menahan egonya. Seperti itu, guru di sini harus belajar menahan menahan transmisi pengetahuan. Dia jika melihat situasi, lalu si guru juga banyak menghabiskan banyak waktu untuk mengidentifikasi siswa karena terjadi konflik antara guru dan murid. Nah, pada era teknologi sekarang ini, metode atau mode pembelajaran ini masih sangat efektif. Tidak ada metode yang tunggal yang paling baik. Metode yang baik adalah metode yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dengan zamannya. Guru saat menggunakan metode yang melampaui batas epistemologi. Selain itu, teknologi di satu sisi jelas membantu dalam setiap pembelajaran, walaupun hal itu tidak tergantung pada teknologi tertentu. Di era sekarang, media pembelajaran seperti seminar, ceramah, magang tidak cukup. Kenapa? Karena tidak menyediakan ruang yang kaya untuk belajar. Guru dan orang tua harus bisa menyediakan ruang yang kaya dalam artian ruang yang bisa membantunya meletupkan hal-hal dalam dirinya yang baik, ya. Untuk mengembangkan keterampilan ini, maka siswa bisa dilatih berdiskusi, diberikan umpan balik,
Guru juga dapat menggunakan metode ini dalam berbasis masalah, kasus, dan sebagainya. Demikianlah paparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah dan materi yang masih kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.